Eh, Alhamdulillah di pagi ini kedatangan tamu, tapi tamu diundang ya, bukan tadi undang. Alhamdulillah, siapa? Apa lagi? Muhammad Syarif Warang. Al-Ustaz Muhammad Syarif dari Kota Kembang, Bandung, sengaja diundang untuk menambah pembimbing di Pondok Rehabilitasi Ar-Rahmaniyah. Hamba-hamba Allah, sobat Rehabilitasi TV, dengan semakin banyaknya pengguna atau penyalahguna narkotika, maka lembaga rehabilitasi Ar-Rahmaniyah mengambil sikap berupaya dari 23 tahunan ke belakang bagaimana tempat yang rehab dipisahkan dari yang ODGJ dan yang ketergantungan obat. Dan alhamdulillah dari sekian lama tempat telah disediakan untuk yang bertobat. Ada yang berobat, ada yang bertobat. Ini cukup luas, insya Allah bisa dikatakan ini dulu pernah dikasih nama pondok luar biasa. Ya insya Allah jadi luar biasa. Dari mulai yang bertobat, yang berobat, insya Allah sampai yang hafid Quran, dan ini ada besarnya disiapkan ya hafid Quran. Hamba-hamba Allah sahabat rehabilitasi dengan semakin banyaknya orang yang menyalahgunakan obat, terutama yang nyabu, yang mengerikan sekarang, maaf sekali harus habis sampaikan, sejak SMP ya, sejak SMP semakin banyak anak-anak yang menyalahgunakan obat. Itu awal daripada penyalahgunaan obat, dari penyalahgunaan obat akhirnya sampai sabu dan yang lainnya. Dan ternyata sampai hari ini semakin banyak yang ingin masuk ke pondok rehab dengan keadaan semakin mengerikan penyalahguna obat dan sabu. Maka Ar-Rahmaniyah telah menyiapkan termasuk Dewan Guru. Ini nepanggeunlah Ustaz sekali lagi Muhammad Syarif Al-Hafid dari Kota Kembang. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Ustaz. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung sahabat, saya di sini mungkin sebagai Dewan Guru. Alhamdulillah dengan qadar-qadarnya Allah saya bisa sampai di sini. Mungkin semuanya mutlak karena kekuasaan Allah dan atas kehendak Allah. Mungkin saya beberapa hal yang mau saya tanyakan. Untuk mungkin ketika saya di sini kan pondok ini tuh berbeda gitu kan dari pondok-pondok pada umumnya. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang apa sih istilahnya yang harus saya lakuin, atau apa saja kiat-kiat yang harus saya lakukan sebagai pembina atau sebagai guru di sini. Kiranya mungkin Abi bisa memberitahu gitu. Oke, yang pertama dan yang utama adalah karena ini berupaya menyolehkan anak-anak yang salah. Yang maha akan memberikan soleh itu adalah Allah. Tapi sebelum menyolehkan anak-anak berarti harus soleh dulu pengurusnya. Jadi apapun berupaya menjadi contoh dulu. Satu contoh lebih baik daripada 1000 pepatah. Ya, jangan sampai dibalikan. Jadi Ustaz ngasih pemahaman, pengertian terhadap anak-anak yang direhab, tapi Ustaznya sendiri rehaben kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, soleh dulu diri sebelum menyolehkan orang lain. Insya Allah manakala diri jadi contoh, anak-anak pun akan menjadi contoh. Yang kedua, karena orang-orang yang menyalahgunakan obat, yang narkotika, juga yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ini 90% yang ODGJ pun buah daripada penyalahgunaan narkotika. Nah, sedikit agak jauh.
karena orang yang diganggu, yang berbuat maksiat, nah jelasnya itu, jelas-jelas orang diganggu setan. Setan itu diciptakan dari api, maka rumusnya jangan coba-coba membina dengan kekerasan. Coba dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bukan harus ditempeleng dan lain sebagainya, bukan. Tumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak yang sedang berobat dan sedang bertobat. Sebagaimana dalam satu keterangan, barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi. Seperti itu. Yang lainnya kan mungkin kan itu untuk istilahnya untuk orang-orang yang sedang bertobat dan berobat. Mungkin kan di sini istilahnya ada beberapa, selain itu kan ada 2 kelas khusus gitu. Di antaranya yang kelas santri yang luar biasa, dan ada juga santri yang biasa. Yaitu yang di program unggulan sekarang kan di pondok kita itu kalau istilahnya tahfizul Quran. Nah, untuk tahfizul Quran ini apa target-target yang harus kita capai gitu? Oke. Nah, inilah jadi nggak salah kalau pernah dulu 23 tahun menamakan Rahmaniyah PLB, Pondok Pesantren Luar Biasa. Namun kelihatannya terlalu gagah, diganti saja dengan Pondok Pesantren rehabilitasi. Namun ternyata terjadilah sekarang kenyataan dari yang bertobat, yang berobat, termasuk tadi disebut ada unggulan yaitu hafid Quran. Karena di sini adalah menyikapi anak-anak sekarang yang mondok itu jarang seperti dulu ya, ketika kita sampai di zaman diri Abi, saudara-saudara Abi pesantren itu sampai ada yang dari 6 tahun sampai 12 tahun ya. Tapi sekarang kan selesai SD, SMP sudah susah ngaji, maka target yang pertama yang harus diarahkan terhadap anak-anak yang ngaji tahfidz Quran adalah udah kalau akidah pada umum ya, dan kali seperti itu harus ditanamkan, fikih jelas harus ditanamkan. Yang utama ternyata banyak yang pesantrennya sebentar, sepulang dari pesantren, bukan salah pesantren, masih banyak habis sholat lekum-lekum dan jelang ternyata tidak bisa ya bertanya pada diri aja dulu, ngaji sekian tahun, 3 tahun belum bisa wirid karena mungkin diri Abi kurang beres dulu ya, kurang baik alias nakal. Nah, target yang pertama, karena di sini ternyata banyak yang masuk dari tempat lain, ternyata belum bisa wirid ya, setelah hafalan-hafalan yang biasa, bacaan sholat ini Allah, pembenahan awal setelah akidah, fikih, sholat, lalu ditanamkan harus dibiasakan wirid ya, wirid sehingga pulang dari sini yang pesantrennya tidak lama paling tidak bisa wirid seperti itu. Yang kedua bisa mendoakan ibu bapak ya, seperti itu. Ini kan banyak sekarang tertumpu pada ustaz dan ustaz, ketika tidak ada ustaz padahal dia bisa ngaji. Ya Allah, ketika ada riungan aja masih harus cari ustaz dari jauh. Mau seperti apa nanti 5-10 tahun ke depan, manakala tidak segera ngambil sikap bagaimana mendidik agama anak-anak supaya membawa hasil. Oke. Yang kedua, wiridnya harus bisa seperti itu. Itulah garis besarnya. Ada yang lainnya barangkali? Mungkin untuk sekarang cukup. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, sobat Reharb Aji TV, ternyata di sini pondok luar biasa, dari mulai yang bertobat, yang berobat, dan sampai yang hafidz Quran telah disediakan tempatnya itu untuk anak-anak, sampai ada ayun-ayunan barangkali sudah jadi betahnya. Nah,
barangkali sebagai tambahan tadi dan utama, sebelum menyolehkan orang lain, soleh dulu. Maka sungguh-sungguhlah di sini menjaga amanah, lebih khusus dari abdi dari orang tua. Jalani harus jadi contoh, insya Allah. Mudah-mudahan niatkan harus bisa ke tanah suci. Karena ustaz di sini harus berangkat dulu ke tanah suci. Insya Allah ya. Ustadz-ustadznya akan Abi berangkatkan dan alhamdulillah telah berangkat ke tanah suci. Tinggal nunggu ustadz ini nanti ada panggilan Allah dan ada rezekinya bisa berangkat ke tanah suci. Ibu-ibu hamba-hamba Allah, tempat untuk rehabilitasi narkotika dipisahkan dari yang ODGJ di bawah. Barangkali ada yang berminat untuk menitipkan anaknya di Pondok Ar-Rahmaniyah, insya Allah tempat barangkali insya Allah sudah layak untuk anak-anak yang bertobat. Itu barangkali mudah-mudahan jadi nilai kebaikan. Mohon doanya dari semuanya, Abi dan reng-rengan pengurus, benar-benar semuanya ada dalam rahmat Allah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.